Rajin. Wih, apa nih? Kamu sesuai Nah, sengke sambil. Uang tuh kecak-kecok, kenal aja sama ibu. Baik, selamat pagi kakak-kakak semua. Ih, ini. Sengkin aja Surya. Oke, kita ketemu lagi nih di Meet setelah lama kakak-kakak mempersiapkan aksi nyata video yang kemarin. Gimana kabarnya semua nih kakak-kakak? Gimana kabarnya semua? Baik Kak Ni. Baik. Yang lainnya udah lega ya, udah selesai ujian. Kalau sudah tapi nggak tahu hasilnya. Lega sedikit Kak. Lega sedikit. Udah paramek lagi apa enggak ini? Masih tetap rame Kak. Saya Panadol Kak. Orang agak pusing. Panadol. Ada yang paramek, ada yang Panadol. Rata-rata hari Minggu kemarin ya ujiannya semua nih yang ikut PPG di sini. Ya Kak Ni. Iya Kak. Ya semoga hasilnya sesuai dengan harapan kakak-kakak semua. Masih ujiannya lagi satu Kak Ni. Ujian apa lagi Kak? Ujian kehidupan. Asik. Wah itu nggak selesai itu Kak. Itu tidak selesai ujian yang itu ya Kak. Ya kita intermezzo sedikit ya kakak karena hari ini kita tidak ada materi sebenarnya untuk penyampaian, kita lebih ke refleksi dari video yang sudah kakak buat kemarin. Nah ini kan video kedua yang sudah kakak buat, harapannya di video kedua ini ada perbaikan dari video yang pertama kemarin ya seperti itu. Dan kayaknya minggu-minggu ini juga lumayan karena anak-anak juga kan sudah akan sumatip ya, sumatip, kemudian ada mungkin yang terbentur dengan ya seperti tadi ujian PPG dan sebagainya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua karena semua sudah mengumpulkan, tapi yang refleksinya kayak ada lagi satu yang belum itu, soalnya saya lihat 14 aksi nyatanya sudah semua, refleksinya ada lagi satu, siapa yang belum, saya belum ngecek yang belum itu, cuma saya lihat jumlahnya 14 tadi terakhir, sekarang sudah semua, nanti dah saya cek ya karena hari ini kita akan bahas mengenai refleksi itu ya. Nanti saya akan berikan formatnya, silahkan kakak menuangkan di sana. Itu sebelumnya supaya sebelum saya mulai share screen, tadi kita kan belum berdoa nih. Kita doa dulu sebelum mulai kegiatan hari ini. Silahkan Kak Dana. Kak Dana, kalau sudah tenang ini sudah selesai ujian, pimpin doa dulu. Tenang sedikit Kak. Oke, untuk teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Kak Nik waktunya. Ya. Baik, terima kasih Kak Dana sudah memimpin doa hari ini. Nah, untuk kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang masih kendala masuk di jaringan. Ini baru 11 orang yang masuk ya, sambil nunggu. Saya belum share screen dulu. Saya ingin bertanya dulu kepada kakak-kakak semua. Masalah pembuatan video kemarin, kira-kira ada yang mengalami kendala teknis ini? Saya Kak Ani, pertama ada saya yang bilang. Kak Gustu, ya gimana Kak Gustu? Masalah gininya apa namanya, suaranya Kak Ani dari awal sampai pertengahan itu nggak ada suaranya. Habis itu pertengahan sampai akhir ada suaranya Kak Ani.
Itu sih kendala saya pada saat bikin videonya. Boleh? Waktu itu pakai apa mic wireless itu Pakai gimana? mikrofon ya, pakai mikrofon. Oh, mungkin emang Pada waktu saya ngetes mau dia gitu kan nih. Pada pas mulai pas ngambil videonya itu dari awal sampai pertengahan ada suaranya. Pertengahan ke akhir ada gitu. oh, itu pas dari nggak ada ke ada tuh ada yang menyadar, mungkin temannya membantu ngerekam tuh menyadari itu atau memang jalan itu atau hasilnya Emang jalan aja kan. Pas selesai baru saya cek kok ada suaranya. Saya percepat dari pertengahan itu ada suaranya gitu kan. Iya. Nah, itu kan Kalau ngulang waktu nggak dapat mau ujian juga karena Sabtu juga libur. Iya. Kak Gusdita ujian juga ya? Nah, ujian Ya, hari Minggunya ya. hari Minggu ya. Karena Sabtu juga hari pendek. Ada simulasi Sabtu biasa karena sebelum ujian. Saya full day kali sampai Jumat aja. Jadinya Oh, nggak sampai sempat Jumat. pikir lagi ya. Oke, saya kira sampai Sabtu. Kakak yang lain di sini siapa yang sampai Sabtu sekolahnya? Ya, Oh, kalau sampai Sabtu itu absennya jam berapa ya? Hari Sabtunya? Tetap sama 7.30 sih terakhir. Jam berapa Kak Rizky? Kalau di saya 7.30 terakhir absen. Oh, kalau siang itu absen siangnya? kalau siang jam 11.15. 9.15, Kak. Oh, absen paginya 9.15. Ya, pulangnya jam 2. Ya karena Tiga lah. kadang masuk siang. Oh, ya itu dah supaya kita bisa ngatur waktu nanti di Zoom karena kita ada Zoom hari Sabtu itu biar enggak kakak Oh iya Kak, kadung di Tapi sekolah nanti gitu. tadi saya kurang dengar kapan lagi Zoom. Oh, ya masalah Zoom itu ya ini agak padat di modul 3-nya. Bukan padat sih dalam artian begini, waktunya dipetetin banyak ya. Nah, makanya untuk Zoom kalau modul 3 ini kita karena diperpendek supaya tanggal 13 atau 14 nih kalau nggak salah kita sudah penutupan diklat PKG ini seperti itu. Jadi Zoom sampai RTL-nya seperti itu. Kita Zoom lagi hari Kamis 3 JP, Jumat 3 JP, Sabtu 1 JP. Nanti kakak-kakak ada itu tugas akhirnya istilahnya itu secara garis besarnya bisa saya sampaikan pengerakan kombel lah istilahnya, kombel di sekolah kakak masing-masing. Kan di setiap sekolah kayaknya sekarang sudah ada kombelnya ya, masalah jalan enggaknya. Kak Adi langsung ketawa dia baru saya bilang gitu. Ya ada kombel kan ya, masalah jalan enggaknya itu kan ya. Itulah nanti kakak-kakak diharapkan di modul 3 ini menggerakkan kombel yang ada di sekolah kakak masing-masing seperti itu. Nanti bagaimana menggerakkannya itu nanti akan kita dapatkan materinya di modul 3. Itu modul yang terakhir yang akan kita lakukan ya. Sekarang kita mulai saja. Saya izin share screen dulu. Ini lagi 4 orang yang belum ya. Oke. Saya izin share screen dulu. Sebentar ya kakak. Mana nih PPT saya? Sebentar ya sambil kita nunggu yang lain juga nih karena lagi 4 orang belum hadir.
Kak Nek, izin ke toilet sebentar Kak Nek. Bukan Kak. Izin sebentar Kak, mau absen sebentar Kak. Iya, iya. Sudah terlihat ya kakak semua. Ini Kak Suartana baru gabung. Ya Kak nih, maaf telat tadi habis di kelas. Iya. Ya. Ya nggak masalah Kak, kita juga baru akan mulai. Tadi kita hanya bincang-bincang aja dulu mengenai video yang sudah dibuat dan agenda modul 3-nya. Nanti kalau ada yang kurang jelas kan saya infokan kembali ya setelah sesi ini. Oke, kakak semua, ini sudah saya share screen pertemuan kita kali ini, yaitu refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu video yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Ini kesepakatan bersama kita, saya ingatkan kembali, siapa tahu ada yang lupa karena sudah seminggu kita tidak ketemu di Jimit karena kakak harus fokus dalam pembuatan videonya. Yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu kemudian agenda kita di sesi ini, refleksi aksi nyata itu 45 menit, diskusi dan tanya jawab 40 menit, dan penutup 5 menit. Nah, sedikit ya kakak, cuma lebih banyak diskusinya nih, slide-nya tidak banyak. Oke, sini saya buka kembali aksi nyata yang harusnya dibuat kemarin. Sebentar ya Kak Surya Atmaja. Kak Surya Atmaja sudah masuk. Nah, yang pertama itu adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Di sini maksudnya itu yang pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, sudah barang tentu seperti itu. Interaksi yang berpusat pada peserta didik, yaitu interaktif. Maksudnya interaktif di sini adalah adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi bukan lagi hanya sebatas kita yang berbicara, tapi kita juga memberikan kesempatan kepada peserta didik, mungkin mereka mengutarakan pendapatnya atau mereka mau maju ke depan istilahnya untuk menjadi tutor sebaya, itu juga boleh. Itu kan memberikan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Nah, yang kedua yang B adalah pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Maaf nih ya, saya kalau suaranya agak nggak jelas karena saya nahan cenges-cenges juga ini. Yang B yaitu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang pertama pembukaan proses belajar. Di situ yang jangan sampai kakak lupakan adalah penyampaian dari tujuan pembelajaran kakak hari itu. Di videonya diharapkan jangan sampai ada yang tidak menyampaikan kepada peserta didiknya apa tujuan pertemuan di hari itu, agar peserta didik tahu arah tujuan pembelajaran hari itu. Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan nyata sehari-hari peserta didik.
Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Maksudnya di sini adalah pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Nah, ini kan kemarin ketika kita tatap muka sudah kakak juga ikut menilai di sana video yang kakak buat sendiri di sana, apakah ada pengembangan kontennya, umpan balik, kemudian waktu belajar akademis yang apakah menunggunya lebih lama atau apa yang itu yang kakak mudah-mudahan tidak lupa. Yang keempat adalah pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Jadi istilahnya di sini ke teknik penghalusan itu. Jadi ketika peserta didik ada yang salah, kita langsung menghampiri, memberikan penghalusan bagaimana gerakan yang benar kepada mereka. Kemudian yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, strategi pembelajarannya juga di modul 2 titik berapa itu ya? 2.3.4 itu udah ada. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis model, kemudian penutup. Nah, di penutupnya jangan sampai melupakan refleksi pembelajaran hari ini. Kemudian kalau nggak salah itu di ketentuan video yaitu kan ada testimoni. Nah, seperti itu. Itu kemarin Kak Mega kalau nggak salah sempat nanya sama saya, apa maksudnya testimoni itu? Testimoni itu kayak bisa mencomot salah satu peserta didik. Kita menanyakan kesan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Kalau dibilang hampir sama dengan refleksi, nah kalau di refleksi itu kan kita bisa menanyakan, memberikan pertanyaan untuk melihat apakah peserta didik paham atau tidak dengan apa yang sudah kita berikan. Nah, kalau ke testimoni ini lebih mungkin mereka menyampaikan perasaan mereka, kemudian apakah dengan strategi mengajar kakak-kakak atau model yang kakak gunakan yaitu pengelompokan atau ada yang mungkin berbeda dan sebagainya, apakah mereka senang atau tidak, seperti itu yang dimaksud dengan testimoni. Yang ketiga itu yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini asesmen otentiknya kayaknya udah semua nih yang membuat asesmen otentik dan menerapkannya juga dalam videonya. Atau ada yang belum, saya belum ngecek semua karena saya tonton sih, walaupun saya agak cepat-cepat dikit tapi saya usahakan menonton. Saya juga pengen ngelihat ice breaking-nya dari kakak-kakak kan kepada peserta didiknya. Nah, ini ke refleksi aksi nyata. Oke, di refleksi ini peserta diberikan waktu 15 menit. Tapi kalau 15 menit saya rasa nanti kurang waktunya, ya kita atur aja, kita kondisikan untuk menuliskan refleksi aksi nyata terkait video pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi ini refleksinya mengenai video kakak masing-masing ya. Jadi jangan membuat refleksi ya mungkin melihat dengan punya teman, bukan, tapi kalau punya temannya strategi belajarnya berpasangan, kakak berkelompok, jangan sampai salah membuat refleksi kakak buat saya siswa berpasangan gitu, misalkan karena temannya membuat refleksi itu, padahal di video kakak buatnya berkelompok biar nggak salah refleksinya. Ya, kemudian yang kedua, secara bergantian peserta menyampaikan tulisan refleksi aksi nyata yang telah dibuat. Masing-masing peserta diberikan waktu 3 menit untuk penyampaian hasil refleksi. Jadi nanti ini diharapkan kakak-kakak semua untuk berpendapat, berdiskusi, ya. Semua berbicara nanti satu-satu supaya nutup juga 2 JP-nya. Nah, ini kakak-kakak, ini adalah tahapan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti formatnya itu kurang lebih seperti ini, atau biar jelas saya kirim aja di WA grupnya ya. Sebentar saya kirim dulu.
Nah, itu sudah saya kirim. Jadi kakak bisa melihat langsung bagaimana menuliskan tahapan refleksi. Jadi sebenarnya kan kakak juga sudah membuat seperti itu nggih. Sudah membuat, tugasnya juga sudah kakak kumpulkan, itu tidak salah, bukan salah yang sudah kakak buat. Sudah benar. Cuma ini lebih dia istilahnya persub dia dimasukkan kayak ini. Yang pertama di tahapan refleksi what-nya itu kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional. Di sana kakak menjelaskan syarat pengajarannya, memeriksa pemahamannya, metode mengajar, seperti itu. Kemudian di nomor 2 itu adalah kakak menjelaskan mengenai lingkungan di sana bagaimana. Kemudian asesmen otentiknya yang dilakukan seperti apa. Itu hanya di tahap what ini hanya menyebutkan kakak-kakak hanya menyebutkan. Nanti di tahapan so what yang kedua baru menjelaskan. Misalkan contohnya, nah di tahapan refleksi what ini kakak demonstrasi dan pemodelannya menggunakan pemodelan yang berkelompok seperti itu. Nah, di tahapan so what ini dijelaskan siswa dibagi menjadi sekian kelompok, bla 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 dan sebagainya, seperti itu. Sama juga di keadaan proses mengajarnya, misalkan di sana kakak tulis lapangan sekolah kami terbatas, itu aja misalkan ditulis. Tapi di tahapan so what-nya itu di sana kakak jelaskan lingkungan belajar yang terbatas, tapi saya menyiasati dengan bla 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 bla. Nah, seperti itulah bagaimana kondisi kakak masing-masing. Yang ketiga itu baru membahas kakak tentang isu-isu ketidakadilan sosial dalam video kakak. Di know what ini kakak istilahnya di tabel yang know what itu kalau merasa kemarin ada yang kurang videonya, di sanalah kakak di sini kakak menuliskan mengevaluasi dan merencanakan. Tapi kalau sudah berjalan dengan baik, berarti tidak ada yang perlu diperbaiki, istilahnya menetapkan akan seperti itu. Ya itu. Nah, formatnya ini saya akan kirimkan lagi ke WA group. Silahkan kakak-kakak. Oh, nih ada yang Kak Ani, ya. Gumli mohon izin Kak mau ke rumah sakit Kak. Anaknya udah nggak tahan. Oh ya, Bapak nanti menjelaskan aja sedikit apa itu namanya ya yang penting dapat berbicara dulu ya biar Di kolom chat boleh. ya di kolom chat boleh. Ini saya kirimkan kakak-kakak semua dalam bentuk Word bagan ini. Silahkan dikerjakan. Kurang lebih waktunya 30 menit aja ya. Kalau 15 menit takutnya waktunya nggak cukup. Oke. Sudah di WA grupnya. Silahkan kakak menuliskan tahapan refleksi ini sesuai dengan video yang kakak buat. Sebenarnya boleh saja juga dengan refleksi yang sudah kakak buat. Sama aja, cuma mungkin kolom-kolomnya aja berbeda ya. Dimasukkan di sana atau ditambah-tambahin kata-katanya, nggak masalah. Oke, ini kita sudah jam 10:30, kurang lebih jam 11 kita akan mulai diskusi tentang refleksi ini. Silahkan kakak-kakak mulai mengerjakan di Word yang sudah saya kirim di WA group. Ya, silahkan dicek di sana. Ya, silahkan kakak-kakak. Saya tapi izin mute ini ya, soalnya saya cenges-cenges. Silahkan kakak mulai bekerja nih. Kalau ada yang pertanyaan mungkin di kolom chat bisa atau raise hand juga bisa. Yeah. Maaf Kak Ani, saya baru masuk Kak Ani. Oh ya, Kak Eka. Ini Kak Eka, kita membuat refleksi
sih, kan itu sebenarnya tugasnya sudah kakak kerjakan. Cuma ini hanya istilahnya memindahkan aja gitu apa yang sudah kakak buat ke tabel Word yang saya kirim di WA grup itu. Simulasinya mungkin maksudnya yang mengevaluasi itu yang bagaimana ada di PPT-nya. Ya tinggal dimasuk-masukkan aja. Ya silahkan dibuat kurang lebih 20 sampai 25 menit lah kita mengerjakan ini. Ya sesuai dengan video yang kakak buat. Silahkan kakak.
Boleh, boleh. Ini tipenya sekarang ini bersuara. Bersuara, jadi boleh. Ya, boleh video kemarin. Boleh tipenya award, sawat, atau boleh segitiga. Segitiga itu ada pertanyaan. Misalkan, saya mau buka. Setelah pembelajaran ini akhirnya saya mampu, maksudnya begitu ya pertama pertanyaannya. Jadi setelah pembelajaran ini akhirnya saya dapat. Jadi saya pertanyaan setelah pembelajaran ini perasaan saya adalah hanya perasaan. Setelah itu yang keempat, setelah pembelajaran ini saya akan mencoba ke depannya untuk ke depannya pemikiran ke depan. Itu pertanyaan. Astaga. Aduh, astaga, cong. Belum komit. Kakak-kakak semua nanti itu bisa ditulis dikembangkan dengan bahasanya kakak-kakak ya. Jadi tidak baku sih seperti yang ada di PPT, cuma di sana formatnya seperti itu kurang lebih seperti di tampilan what, so what sama no what-nya. Ini kan kakak-kakak juga itu sudah buat, itu dimasuk-masukkan tinggal ditambahkan aja sedikit. Maaf ini suara saya, aduh bengek sekali.
Gimana kakak semua? Sudah selesai ya? Belum Kak. Belum Kak, belum Kak. Belum. Belum kan nih? Iya. Tadi udah kayaknya Kak. Kak Adi udah ya, udah senyum-senyum deh soalnya. Udah bengong nih lagi. Kak, belum selesai Kak. Oke, lagi 10 menit nggak? Nanti kan kita sampai jam setengah 12. Nanti dibacakan saja kurang lebih 5 menit. 5 menit per orang. Saya rasa nutup itu waktunya. Ya, silakan dilanjutkan dulu jam 11 lah, 11 kita mulai diskusinya. Astaga. Iya.
Oke, kakak semua kita mulai ya supaya nggak lewat nanti waktunya. Nanti gini aja, saya menunjuk kakak yang pertama atau ada yang pertama bersedia langsung. Itu silahkan dibacakan saja, tidak usah di share screen supaya tidak lama. Setelah nanti selesai kakak yang pertama, kakak tersebut menunjuk siapa gilirannya gitu. Silahkan, mungkin ada yang mau pertama, siapa boleh? Oh, Kak Pande. Kak Pande raise hand. Mau pertama Kak Pande, silahkan. Ya Kak, biar cepat Kak. Ya oke, Kak Pande, silahkan Kak Pande. Oke. Baik, di sini saya bacakan ya Kak ya. Untuk tahapan yang refleksi yang WAT. Yang pertama itu mendeskripsikan tindakan instruksional atau manajerial kelas. Di sini yang pertama saya dengan demonstrasi atau contoh dari guru. Yang kedua pengembangan konten dalam artian memperbaiki keterampilan gerak peserta didik, penghalusan gerak. Terus yang kedua peserta mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Sini kondisi lingkungan belajar saya termasuk kondusif, sarana prasarana cukup memadai. Kedua, melakukan pembelajaran berkelompok dengan metode sirkuit. Dan yang ketiga, menerapkan asesmen otentik. Terus di WAT yang terakhir, peserta mendeskripsikan tindakan mengajar terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Sana yang pertama, isu gender dan isu eksklusivitas. Di mana di peserta didik dibagi kelompok secara heterogen. Setiap kelompok tersebut terdapat siswa putra dan putri, dan di setiap kelompok tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di SOWAT, yang pertama itu peserta didik menjelaskan secara rasional peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan instruksional atau manajerial kelasnya. Itu di sana ada dua. Yang pertama saya dengan demonstrasi guru, peserta didik melihat secara konkret gerakan atau secara nyata materi yang akan dipelajari. Terus yang kedua, memberikan umpan balik atau mengkoreksi peserta didik agar gerakan menjadi lebih baik. Di SOWAT yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang pertama, alasannya karena lebih dari 50% peserta didik melakukan gerakan di dalam waktu yang bersamaan. Artinya tidak banyak peserta didik yang menunggu giliran karena sarana prasarana saya di sekolah saya sudah memadai seperti itu. Yang kedua, dengan diharapkan peserta didik mampu mengoreksi gerakan antar kelompok dan semua kelompok dapat melakukan gerakan yang sama. Itu mengenai metode sirkuit yang tadi. Terus yang ketiga, untuk menerapkan asesmen otentik itu alasannya memberikan penilaian yang nyata terhadap kemampuan peserta didik, bukan hanya sebagian. Terus yang di SOWAT yang terakhir, peserta didik menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajar terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Sini cuma saya satu, alasannya menghapus mindset peserta didik bahwa peserta didik putra itu lebih kuat dan lebih bisa di pembelajaran PJOK dibandingkan peserta didik perempuan. Di samping itu, membuat kelompok menjadi lebih adil dari segi kemampuan gerak. Nah, itu kan dikelompokkan, setiap kelompok itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itu jadi lebih adil pembagian kelompoknya. Terakhir di NOWAT, peserta yang pertama itu serta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan dalam instruksional atau manajerial kelasnya. Itu yang satu. Selain demonstrasi guru, mungkin nanti bisa saya menyampaikan materi dengan pemberian video pembelajaran. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam proses mengajarnya. Nah, evaluasinya mungkin yang pertama bisa memanfaatkan aset lingkungan, seperti lapangan yang ada di dekat sekolah. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang lain. Kalau tadi menggunakan metode sirkuit, mungkin di evaluasi di pembelajaran selanjutnya bisa menggunakan metode resiprokal atau peer teaching, dan lain-lain. Yang terakhir, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan
dalam tindakan mengajar terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Mungkin evaluasinya di sini saya akan masih tetap menerapkan pembentukan kelompok secara heterogen tersebut, baik dari segi jenis kelamin, kemampuan, suku, ras, agama, dan lain-lain. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, Kak Ani. Oke, baik Kak Pande. Itu pengelompokannya itu kan Kak Pande, aduh suara saya. Kak Pande ngelihat dari kemampuan peserta didik itu berarti bukan dari undian gitu ya, bukan ya? Kalau undian, Bukan Kak. Jadi Itu kan biar dia, anak kan sudah saya ajar dari kelas 1, jadi kan sudah tahulah kemampuan anak-anak. Ya, makanya setiap kelompok itu ada yang kemampuannya baik, sedang, atau cukup, itulah. Oke, baik Kak Pande, saya tidak akan banyak mengkoreksi ya, karena ini kan kakak sudah merefleksi sendiri dari video yang kakak buat. Nanti mungkin di penutup aja sekalian dari saya. Sekarang silahkan dari Kak Pande, mungkin siapa yang berikutnya itu. Silahkan Kak Pande, siapa? Atau mungkin saya kasih teman-teman untuk raise hand dulu Kak. Oke, ya boleh. Ada yang mau raise hand? Raise hand silahkan. Kalau tidak ada raise hand, silahkan dari Kak Pande ya. Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Kak Ani aja untuk yang menunjuk Kak ya. Sama aja, nggak apa-apa. Nggak enak mungkin ya. Oke, silakan mungkin dari Kak Gus tuh dulu nih. Nah, karena Kak Gus tuh kan ada masalah sedikit nih di videonya. Refleksi mengenai videonya Kak Gus tuh gimana? Karena suaranya nggak kedengeran di videonya. Ya baik Kak, ini dari awatnya ada peserta mendeskripsikan tindakan instruksional atau manajerial kelas, di mana saya di sana mendemonstrasikan guru yang mencontohkan bukti yang kedua, pengembangan konten, perbaiki keterampilan gerak peserta didik. Di situ peserta didik mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pengajarnya. Sana pembelajaran keadaannya dari lingkungan belajar yang kondusif, yang kedua strategi yang berpusat pada peserta didik, melakukan aktivitas yang kontekstual, dan ketiga peserta mendiskusikan tindakan mengajarnya. Dari sana ada isu sosial, inklusivitas, isu sosial disabilitas, dan isu gender. Terus yang di SWOT-nya, peserta mampu melaksanakan secara rasional keputusan diambil dalam tindakan instruksional dalam manajer kelas, di mana dengan demonstrasi langsung dari guru, peserta didik melihat secara langsung konteks yang dilakukan oleh guru. Habis itu yang kedua, memberikan umpan balik. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan diambil dalam situasi atau keadaan proses mengajarnya. Nah, di sana diharapkan peserta didik melakukan koreksi antara peserta didik antara kelompoknya. Habis itu, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan diambil dalam tindakan mengajarnya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, di sana keputusan yang saya ambil adalah dengan merancang pembelajaran yang struktur agar pembelajaran yang tercapai dengan baik dan maksimal. Habis itu yang NOWAT-nya, peserta mampu mengevaluasi dan merancang perbaikan dalam tindakan instruksional atau manajerial kelasnya. Dengan ini saya akan merancang atau memperbaiki dalam tindak ini dengan pengembangan konten atau memperbanyak penghalusan gerak dan mengevaluasi demonstrasi penyampaian seperti video, habis itu aset lingkungannya juga. Di situ peserta mampu mengevaluasi dan merancang perbaikan dalam proses mengajarnya. Sana dilakukan perbaikan
meliputi pembelajaran yang kondusif agar tercapainya pembelajaran yang maksimal nantinya. Yang terakhir, peserta mampu mengevaluasi dan merancang perbaikan dalam tindakan mengajar terkait isu-isu ketidakadilan seperti menerapkan kelompok secara heterogen seperti ras, suku, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab, Kak Ani. Oke, terima kasih Kak Gustu. Kalau di Kak Gustu, isu-isu yang muncul tuh ada siswa disabilitas atau obesitas itu ya? Ada, Kak Ani? Ya. Karena kebetulan saya belum nonton semuanya juga itu. Oke, berarti masuk di sana isu-isu yang ada kan gitu ya? Sudah dibuat sesuai dengan mengevaluasinya bagaimana. Ya, terima kasih Kak Gustu. Iya, Kak Ani, sama-sama, Kak Ani. Kak Rizky, mungkin Kak Rizky. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan apa yang sudah saya buat dari tahapan pertama, yaitu tahapan refleksi WOT. Di sini pertama saya mempertimbangkan gaya belajar peserta didik serta memetakan aset yang saya miliki. Selain itu, saya juga memperhatikan tujuan pembelajaran dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Di saat pembelajaran membagi siswa ke dalam beberapa kelompok heterogen sesuai dengan kemampuannya. Di sini juga di dalam video saya mencoba menerapkan gaya latihan dalam mengajar serta melakukan permainan yang dimodifikasi sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah saat itu. Tidak lupa juga saya merancang asesmen yang sesuai dengan penerapan keterampilan gerak peserta didik secara nyata. Di tahapan SOWAT, saya melakukan proses pembelajaran dengan permainan bola basket yang dimodifikasi. Di sini yang saya harapkan dengan sebuah permainan menjadikan peserta didik lebih antusias lagi dan termotivasi. Sehingga materi gerak dasar passing bisa lebih mengena. Karena peserta didik dapat mengeksplor gerakannya dalam permainan. Dengan permainan ini juga kerjasama antar peserta didik setim menjadi berkembang. Rasa sportivitas juga meningkat. Saling menyemangati dan tidak menyalahkan jika kalah. Untuk penilaian yang saya gunakan yaitu menggunakan asesmen otentik, penilaian nyata sesuai dengan penerapan gerak dasar passing di dalam permainan. Lalu di tahapan NOWAT, yang pertama yang akan saya lakukan adalah memanajemen waktu agar menjadi lebih efektif lagi dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Saya merasa belum maksimal di dalam memanajemen waktu, terutama ketika melaksanakan kegiatan aktivitas gerak, karena saya terlalu asik untuk melihat anak-anak melakukan aktivitas gerak tanpa memberikan waktu sehingga terlewat. Dan juga ketika peserta didik melaksanakan permainan di mana saya mengkonservasi keterampilannya, saya memerlukan banyak waktu. Lalu di dalam pembelajaran yang saya lakukan nanti, saya perlu untuk memberikan umpan balik yang lebih banyak lagi ke peserta didik agar mereka lebih termotivasi. Karena saya rasa pada aksi nyata saya belum begitu banyak umpan balik yang bisa saya berikan. Kemudian di manajemen kelas, ke depannya saya harus lebih memperhatikan lagi manajemen kelas agar semua peserta didik mendapat kesempatan yang lebih banyak dalam melakukan aktivitas gerak. Dan yang terakhir yang akan dilakukan yaitu dengan mencoba menerapkan permainan-permainan menarik di pembelajaran agar peserta didik lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, permainan atau pertandingan itu dapat memberikan kesempatan peserta didik menerapkan teknik-teknik olahraga yang dipelajari dan juga dapat memupuk sikap kerjasama dan sportivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak Ani. Oke, baik, terima kasih Kak Rizky. Kak Rizky basket ya, itu kalau nggak salah ya. Ya, basket. Saya baru nonton sedikit aja itu. Untuk ketika melakukan asesmen OTT itu, saya karena belum nonton sampai selesai ya. Kan itu mereka bermain. Kak Rizky ngomong nggak kalau ada yang menang di sesi itu, reward nggak ke mereka? Di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran ya? Ya, tepuk tangan dari semua peserta didik. Baik, terima kasih Kak Rizky. Ya, terima kasih Kak. Berikutnya Kak Gus Budi. Kak Gus Budi, silahkan.
Siap. Siap gak nih? Tahapan refleksi WOT, kriteria, serta mendeskripsikan tindakan instruksional atau menjelaskan material kelas. Mendeskripsikan guru menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, model PBL atau problem based learning yang digunakan dirasa efektif karena siswa aktif berdiskusi di dalam kelompok dan aktif melakukan aktivitas pembelajaran sesuai yang diharapkan. Yang kedua, Word, peserta mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Mendeskripsikan proses pembelajaran diawali dengan mempersiapkan siswa di kelas, sapa, doa, absensi, persepsi, serta memberikan PowerPoint. Setelahnya ke lapangan, melakukan pemanasan agar siswa siap dan termotivasi dalam melaksanakan pelajaran. Tahapan selanjutnya adalah kembali menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik yang nantinya siswa akan mendiskusikan pertanyaan yang muncul terkait materi pembelajaran, yaitu passing dan dribble bermain bola basket. Siswa secara aktif berdiskusi di dalam kelompok dan bekerjasama dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Setelah siswa berproses di dalam kelompoknya, mereka menyampaikan hasil diskusi yang mereka lakukan. Penilaian dan evaluasi dilakukan secara individu dan dilakukan menggunakan asesmen otentik sehingga siswa berada pada situasi nyata. Penerapan teknik permain bola basket dalam sebuah permain bola basket. Selanjutnya siswa melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Word yang terakhir, peserta mendeskripsikan tindakan mengajarnya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Tindakan pengajaran yang dilakukan tidak ada yang mencerminkan ketidakadilan sosial. Siswa secara heterogen berbaur dan berdiskusi di dalam kelompok, saling membantu, saling menghargai, dan saling memotivasi. Selanjutnya, SWOT. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan instruksional atau manajerial kelasnya. Pengambilan keputusan terkait dengan instruksional dan manajerial kelas ini berawal dari identifikasi karakter peserta didik, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Maka dari itu, saya menerapkan model pembelajaran PBL menggunakan asesmen formatif, praktek, dan asesmen otentik agar penilaian menyeluruh sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam situasi atau keadaan proses mengajarnya. Sabar dulu. Gitu. Tanda Kak Nik. Lagi ini ada yang ini rapat di kelas. Nah, waktu apa? Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam situasi atau keadaan proses mengajarnya. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan lebih banyak melalui kegiatan berkelompok. Siswa membagi kelas menjadi kelompok kecil yang dimana siswa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Diskusi kelompok yang dilakukan membahas materi pembelajaran, mencari materi dari berbagai sumber, dan mencoba mempraktekannya, saling membantu antar siswa, dan bekerjasama di dalam kelompok. Keputusan ini diambil karena siswa sudah mampu berdiskusi dan berkolaborasi di dalam kelompok masing-masing, dan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajarnya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Siswa mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Setiap siswa memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam proses pembelajaran tanpa membedakan status sosial. Setiap kelompok sudah terjadi proses pembelajaran yang kondusif. Itu menandakan bahwa status sosial tidak dibedakan siswa dalam belajar. No words. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan instruksional atau manajerial kelasnya. Perencanaan perbaikan sangat perlu dilakukan dari aspek instruksional atau manajerial. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan model pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa dan keadaan sarana prasarana.
Lanjut, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam proses mengajarnya. Proses pembelajaran sudah dilaksanakan, namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan. Misalnya pada sesi pemberian umpan balik, guru bias memberikan beberapa pertanyaan yang menarik terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Terakhir, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan mengajar terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani isu-isu ketidakadilan sosial di kelas dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya menyampaikan kepada siswa bahwa setiap siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembelajaran, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Pada proses pembelajaran yang saya lakukan, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi di dalam kelompoknya dan juga berinteraksi antar kelompok. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan siswa dapat saling bekerja sama, saling menghargai pendapat temannya, sehingga isu kesenjangan sosial dapat diatasi, yang nantinya berujung pada pembelajaran yang berjalan secara lancar sesuai harapan. Mungkin itu aja kan dari saya. Oke, terima kasih Kak Gus Budi. Jadi PBL dari problem based learning dari diskusi kelompok itu ya, pemecahan masalah diselesaikan dalam diskusi kelompok. Kalau nggak salah saya lihat videonya juga ada di dalam kelas dulu kan gitu ya. Saya juga nonton sedikit. Oke, baik, terima kasih ya Kak Gus Budi, tadi sudah lengkap pemaparannya. Kita lanjut ke Kak Dana dulu. Silakan Kak Dana. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan di sini yang pertama dari Watt. Peserta mendeskripsikan tindakan instrumensional atau manajerial kelas. Yang pertama di sini saya melakukan demonstrasi atau memberikan contoh pada peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan konten. Di sana saya akan memberikan penghalusan dalam teknik gerak yang perlu diperbaiki oleh peserta didik. Kemudian yang berikutnya, peserta didik deskripsikan situasi dan proses. Yang pertama, di sini saya akan mengkondisikan lingkungan. Kebetulan kondisi lingkungan di sini kurang efektif, kurang kondusif Kak. Pada saat pembelajaran, peserta didik bertepatan dengan jam istirahat dan penjemputan peserta didik kelas kecil. Yang kedua, menjelaskan pembelajaran berkelompok dengan menggunakan metode sirkuit atau pengelompokan. Kemudian yang ketiga, peserta mendeskripsikan tindakan terkait isu-isu ketidakadilan sosial yang peserta wanita dan beberapa peserta laki-laki pada saat melakukan permainan bola basket. Kemudian yang SWOT, peserta mampu secara rasional keputusan yang diambil dalam instruksional atau menjernal kelasnya. Yang pertama, memberikan umpan balik atau memberikan umpan balik kepada siswa tentang pembelajaran yang telah saya ajarkan. Kemudian, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam situasi atau keadaan proses mengajarnya. Di sini 80% peserta melakukan gerakan dalam waktu yang bersamaan. Menurut saya di sini kurang kondusif Kak, karena saya mengajar kelas.
ya mengajar 2 kelas, lapangannya kurang kondusif seperti itu. Kemudian yang berikutnya, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajarnya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Di sini saya masih memberikan mindset agar peserta tidak hanya memikirkan permainan dalam satu permainan saja, karena jika saya memberikan permainan yang berbeda, anak-anak cenderung tidak mau melakukan gerakannya itu, Kak. Ke sana dia jadinya. Makanya agak susah untuk gininya. Kemudian yang terakhir, NOWAT-nya peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan instruksional atau manajerial kelasnya. Di sini yang pertama saya lakukan adalah merancang waktu agar menjadi lebih efektif. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya merasa belum maksimal dalam memanajemen waktu, terutama ketika melakukan kegiatan karena untuk melihat praktek anak tersebut. Yang berikutnya, peserta mampu mengevaluasi dan merancang perbaikan dalam tindakan mengajar terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Di sini saya mencoba menerapkan permainan-permainan yang menarik pembelajaran agar peserta didik lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, permainan atau pertandingan itu dapat memberikan kesempatan peserta didik menerapkan teknik-teknik olahraga yang perlu dipelajarinya. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Dana ya untuk refleksinya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang diperbaiki bersama-sama. Kita lanjut dulu ke Kak Adi. Adi Putra, silakan Kak Adi. Baik Kak Nik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan di sini hasil refleksinya. Apa isi ice breaking lagi nggak usah ya? Isi. Mana semangatmu? Isi Kak. Saya baca aja Kak ya. Untuk Kak, untuk isi Kak. Sekian waktunya nanti terbuang sia-sia Kak. Oke, terima kasih atas kecepatnya. Saya akan membacakan tahapan refleksi. Yang pertama yaitu penajariannya ada peserta mendeskripsikan tindakan instruksional atau manajerial kelas dengan mendeskripsikan siswa di sana dapat dibentuk menjadi beberapa kelompok dan diperagakan oleh guru. Terus yang kedua, peserta mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Siswa tertib saat melakukan kegiatan, suasana belajar menjadi kondusif, dan siswa senang saat diajak menonton video pembelajaran, karena itu dilakukan kadang-kadang. Peserta mendeskripsikan tindakan mengajarnya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Siswa mampu menjadi tutor sebaya tanpa ada yang membanding-bandingkan temannya. Terus di tahapan refleksi SWOT, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan instruksional atau manajerial kelasnya. Di sana ada aspek yang dilakukan yaitu demonstrasi atau pemodelan yang dilakukan dengan cara gerakan oleh gurunya, terus pengembangan konten yang dilanjutkan dengan penilaian. Kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam situasi atau keadaan proses mengajarnya. Siswa menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, dan interaktif, di mana di sana siswa juga dapat menjalin kerjasama.
Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajarnya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Memberi penjelasan bahwa di mana siswa putra yang selalu kuat dan siswa putri yang dianggap lemah, itu semuanya sama. Di sini tidak ada yang kuat dan lemah. Terus di NOAT, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan instruksional atau manajerial kelasnya. Untuk instruksi ke depannya, setiap kelompok akan diberi kesempatan bermain secara acak agar kelompok tersebut menjadi adil, semuanya dapat giliran. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam proses mengajarnya. Dalam kegiatan ini, siswa diberi tugas untuk memandu teman sejawatnya dalam hal bermain atau mini game agar terlihat seperti permainan sesungguhnya dengan alat dan lapangan seadanya. Karena di sini seringan becek, Kak. Hujan sedikit aja banjir. Mohon maaf. Kayak kolam renang dia. Terus yang terakhir, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan mengajar terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Untuk isu yang tadi sudah bisa diatasi, dan untuk menghindari terjadi isu-isu itu lagi, dengan selalu mengacak siswa agar tidak ada siswa yang tidak mendapatkan kelompok, Kak. Agar semua siswa itu masuk dalam kelompok, putra maupun putri bisa dijadikan satu. Hanya itu refleksi dari video saya. Terima kasih. Oke, baik Kak Adi. Ngacak siswanya pakai spin nggak? Enggak, Kak. Enggak pakai spin. Itu kadang-kadang saya urutkan, ada dari absen 1, saya ambil dari absen terakhir. Oke. Pengelompokannya yang tengah-tengah bisa dia sama tengah-tengah gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Adi ya. Tadi Kak Adi Ya, Kak. nawarin ice breaking tapi cuma basa-basi aja nawarinnya. Kita lanjut dulu ke siapa yang belum berarti ini ya. Kak Agustiawan, silakan Kak Agustiawan. Baik, Anik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini mencoba untuk menjelaskan atau membacakan untuk tahapan refleksinya. Tahapan refleksi untuk buat peserta mendeskripsikan tindakan instruksional atau manajerial kelas. Di sini dengan menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Tentunya dengan metode pengajaran keseluruhan dengan materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, peserta mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Lingkungan yang aman dan kondusif terpusat di halaman sekolah, tentunya dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik dengan pembelajaran PJUK. Peserta mendeskripsikan tindakan mengajarnya dengan terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Siswa saling membantu dalam hal menjelaskan materi yang disampaikan atau yang ditanyakan. SWOT, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan instruksional atau manajerial kelas. Nah, di sini siswa mampu menjelaskan apa yang dilakukan dan dialami dalam kegiatan saat itu juga. Di sini saya mengajarkan dalam permainan bola voli. Jadi siswa menjelaskan passing atas dan passing bawah. Kemudian ada peserta didik mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam situasi atau keadaan proses mengajarnya. Nah, siswa dapat melaksanakan kegiatan dengan kelompoknya masing-masing. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarnya dengan terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Siswa saling membantu di sini. Siswa saling membantu untuk menjelaskan bila mana salah satu siswa belum bisa memaksimalkan atau menjelaskan. Oke, kemudian untuk NOWAT-nya, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan instruksional atau manajernya kelas. Nah, dengan memberikan materi plus tayangan video supaya siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam proses mengajarnya. Di sini memberikan umpan balik secara langsung kepada peserta didik
Selama latihan, perhatikan kesalahan umum dan berikan koreksi yang spesifik. Peserta didik memahami dan memperbaiki kesalahan masing-masing. Kemudian yang terakhir di sini ada peserta didik mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan mengajar terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Tetap membagi kelompok sesuai kemampuan supaya tidak ada kecemburuan sosial dalam kegiatan yang dilaksanakan. Mungkin itu aja Kak Ani. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agus ya. Jadi secara spesifik itu memberi koreksinya itu juga sangat bagus sekali. Jadi anak-anak langsung tahu dia apa bagian yang salah dan harus diperbaiki. Ya, terima kasih ya Kak Agus Setiawan. Selanjutnya Kak Wira, silakan Kak Wira. Terima kasih atas waktunya Kak. Di sini saya akan menjelaskan tahapan refleksi yang pertama what. Peserta didik mendeskripsikan tindakan instruksional atau manajerial kelas. Guru menjadi model progres konten menggunakan metode yang saya gunakan, metode project based learning. Yang kedua, peserta mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Untuk situasinya di lingkungan sekolah saya sudah nyaman dan interaktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta mendeskripsikan tindakan mengajarnya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Di sini saya menggunakan adil gender Kak, agar kelompok merata antara cewek sama cowok biar terisi di setiap kelompoknya. Yang kedua, untuk so what, peserta didik mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan instruksional atau manajerial kelasnya. Di sini saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk memperagakan teknik dasar pencak silat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam situasi atau keadaan proses mengajarnya. Di sini saya menerapkan variasi dan kombinasi teknik dasar kuda-kuda, pukulan, dan tendangan bersama kelompok dan setiap kelompok wajib mempresentasikan di depan kelas. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajarnya terkait isu-isu tindakan sosial. Di sini siswa mampu membuat kelompok yang kompak agar gerakan menjadi serasi. Yang terakhir, know what, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan instruksional atau manajerial kelasnya. Di sini saya memperbanyak penghalusan gerak terhadap peserta didik Kak. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam proses mengajarnya. Saya lebih bisa memanfaatkan aset sekolah agar pembelajaran menjadi efektif. Yang terakhir, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan mengajar terkait isu-isu tindakan ketidakadilan sosial. Di sini saya membuat kelompok menjadi agar adil dan merata menggunakan absen seperti 1 sampai 8, 8 sampai 16 dan seterusnya. Seperti itu Kak. Sekian pemaparan yang saya buat Kak untuk refleksi tersebut. Ya, terima kasih Kak Wira atas refleksi yang sudah dijabarkan tadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini karena waktu. Kak Loya, silakan Kak Loya.
Selamat siang. Selamat siang Kak Ani. Ya. Ya, di sini saya akan bacakan yaitu tentang refleksi. Ya, yang pertama, what dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pada gerak dasar melempar, passing, dribbling, dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola basket. Tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada proses anak didik, yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar melepas pada passing. Passing atas, passing bawah. Apa nih? Chest pass dan shoot hand, apa nih? Upper hand pass. Pada awal pembelajaran PJOK dulu sebelum mengenal tentang materi pada modul 2.1 sampai modul 2.5. Saya selalu menerapkan gaya pembelajaran sering dilakukan seorang guru pada waktu dulu, yaitu saya mengajar ke komando dan metode latihan untuk mengajarkan aktivitas pola gerak dasar melepas, passing, dribbling, dan kombinasi gerak dalam permainan bola basket, sehingga guru lebih banyak berperan aktif keseimbangan peserta didik yang hanya mendengarkan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu tidak muncul waktu itu guru yang memegang kendali semua pembelajaran. Namun dalam pembuatan praktik aksi nyata kali ini saya mencoba menerapkan gaya mengajar yang ada pada modul 2.1 yang mengenai strategi mengajar PJOK dalam praktik aksi nyata. Ini saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar melempar, passing, dribbling, dan kombinasi gerakan dalam permainan bola basket. Dalam modul 2.1 mengenai strategi mengajar PJOK dijelaskan tentang berbagai macam gaya mengajar yang dilakukan untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, gaya mengajar yang saya coba terapkan dalam mengkombinasikan gaya mengajar komando, gaya mengajar resiprokal dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik, mencoba memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran olahraga sebagaimana yang mereka ketahui. So what? Ya, dalam
dalam kegiatan praktikasi nyata ya yang saya lakukan secara rasional, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas pada pola gerak dasar, melempar, passing, dribbling, dan kombinasi gerakan dalam permainan bola basket. Karena itu, saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik, keterampilan yang saya coba berikan kepada peserta didik, yaitu A. Bagaimana cara melakukan teknik melempar atau passing sesuai dengan pengalaman dan keterampilan mereka dalam sebelum diberikan penjelasan dan contoh oleh guru. B. Bagaimana cara melakukan teknik dasar dribbling bola yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang diberikan. C. Bagaimana cara penerapan kombinasi gerakan dasar dalam permainan bola basket sesungguhnya. Sabar. Ini. Jangan ibu. No what. Setelah melaksanakan pembelajaran luring di lapangan SD Negeri 6 Sesetan mengenai modul 2.1 sampai 2.5, saya mencoba merefleksi diri dengan mengevaluasi dan menerapkan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dan sekarang dalam proses pelaksanaan praktik aksi nyata. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut dengan membuat asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik dalam penilaian teman. Selain itu, saya juga mencoba menggunakan asesmen bagi peserta didik. Ini. Sudah. Yang ketiga, demonstrasi teknik, tunjukkan teknik dasar passing dan dribbling bola dengan benar. Jelaskan setiap langkah dan aspek penting dari teknik tersebut agar peserta didik dapat menirunya dengan benar. Nah, sekian aja Kak Ani dari saya, karena bacanya keblot ini Kak Ani. Oke, baik. Terima kasih Kak Loya. Begini kakak-kakak semua, jadi karena refleksinya juga sebenarnya kan sudah kakak-kakak semua membuat dan mengupload tugas ini di tagihan pada LMS. Saya rasa cukupkan dulu yang membacakan refleksi, karena hari Kamis juga kita akan ada banyak diskusi 3JP, nanti kan biar giliran yang hari ini belum membacakan refleksinya, nanti di Jimit hari Kamis akan ikut berdiskusi. Wah, Kak Wira langsung gini, sudah aman gitu ya Kak Wira. Ya, kita lumayan Jimit hari Kamis itu 3JP, nanti
kita rolling. Artinya begini, semua nanti akan dapat diskusi begitu. Nanti mungkin diutamakan dulu yang belum dapat kemarin karena juga beberapa teman kita ini kayak kendala jaringan juga dan ya ada sesuatu dan lain hal seperti itu dan juga waktu kita ini sudah hampir malah 2 JP lebih. Nih kakak-kakak ya. Sesi diskusi kita hari ini hanya membacakan kembali refleksi yang sudah kakak buat dan kakak menilai video kakak sendiri. Kebetulan nanti akan saya lanjutkan kembali mengecek videonya. Terima kasih yang sudah mengupload videonya. Untuk sesi kali ini saya rasa cukupkan sampai di sini. Saya tidak share PPT lagi karena slide berikutnya itulah penutup dan terima kasih ya. Kita sebelum saya mengakhiri ini ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kasih jempolnya dulu di reaksinya. Atau kalau ya sudah dibantu dengan Ibu Guru cantik di belakangnya. Ya, yang penting bisa mengikuti, ya Kak. Ya, semangat tetap kalau ya lagi sedikit saja. Itu saja kayaknya tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Tadi di breaking dulu ke Adi, breaking ke Adi. Ya, breaking dulu Kak, Adi. Mana semangatmu? Pimpin. Mana semangatmu yang itu tadi? Dulu. Para samsam, guling. Ini lagu panak. Masih di mute Kak Adi. Nanti es breakingnya Kak saat tatap muka berikutnya ya. Nanti pilih lagi orang-orang ini. Tatap muka. Ya. Tatap muka berikutnya saya kasih es breaking. Oke. Ini kayak itu. Oke, kalau tidak ada kita bisa akhiri ya. Tadi kan dibuka dengan doa oleh Kak Dana. Mungkin Kak Dana bisa tutup dengan doa lagi. Silahkan. Kakak-kakak yang lain ya nih Kak Surya yang belum, Kak Surya Atmaja, Kak siapa lagi, Kak Eka, Kak Putra. JP dari Kemis kita 3 JP kakak-kakak semua ya. Mungkin ada yang baru gabung nggak mendengar tadi. Kemis kita 3 JP. Lumayan ya. Ya, Kamis Jumat itu 3 JP Kak. Tapi Kak, ini kalau lumayan sakit kepala ya. Jam 8 mulai Kak. Kalau masih sakit nggak usah udah lama-lama Kak, ini istirahat aja. Ya, benar itu. Ya, sudah ya. Pas. Apa? Itu dan mau. Saya udah dapet kan ya, saya udah dapet presentasi tadi ya. Saya panas orang. Asalnya petunjuk iya soalnya pesan kok. Oh, Kita sudah dengan doa dulu Kak Dana. Silakan Kak Dana. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, beragama dan masing-masing berdoa, bersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Nik waktunya. Oke. Kak Agus Budi nggak ke Senayan, Kak Agus Budi? Tunggu Sintayong dipecat. Dulu.